beliau menyatakan siap. Kesempatan kasih ke Anda mau respon apa? Karena disampaikan sebenarnya kan UGM sudah menyampaikan beberapa kali bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya baik Mbak Tarigan ya, yang saya hormati Pak Binsar sebagai mantan hakim tinggi. Ya. Jadi gini, pembuktian hukum pidana itu asasnya adalah asas keseimbangan, itu dalam KUHP. Apa arti keseimbangan? Artinya hakim akan mendengarkan kedua belah pihak secara imbang. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Binsar bahwa keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ingat, di dalam KUHP yang baru, pasal 235 KUHP yang baru, alat bukti itu justru diperluas. Sayangnya pada saat Pak Binsar menjadi hakim, KUHP yang baru ini belum dipraktekkan. Ya, jadi di dalam KUHP yang baru ini, alat bukti itu akhirnya diperluas jadi 8. Bukan hanya keterangan terdakwa, tetapi ada saksi, ada ahli, ada surat, ada barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, kemudian bukti apa saja yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Bahkan sekarang dengan rezim KUHP yang baru ini, kita kenal apa yang disebut dengan circumstantial evidence atau bukti-bukti yang tidak langsung. Jadi artinya di dalam pembuktian perkara pidana tidak selalu tuntutan penuntut umum itu akan terbukti. Saya ambil 2 kasus yang paling menarik. Yang pertama adalah dalam kasus Hari Aziz ya. Tuduhan fitnah terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan. Akhirnya tidak terbukti. Anhar. Ya. Hari Azhar, mohon maaf ya, Hari Azhar. Ya. Artinya tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Kemudian yang kedua, kasusnya Del Pedro Marhain yang begitu luar biasa. Juga dakwaan dan tuntutan jaksa juga tidak terbukti. Artinya dalam setiap persidangan perkara pidana tidak selalu mutlak bahwa kalau perkara itu dituntut oleh jaksa berdasarkan surat dakwaannya kemudian harus dinyatakan bersalah. Tidak selalu prakteknya seperti itu. Karena apa? Karena begini, kita lupa bahwa pembuktian pidana itu juga merangkai semua bukti-bukti. Saya ambil contoh. Kalau dikatakan UGM menyatakan ijazah ini asli, coba kita dengar dan baca baik-baik surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa. Bu Rektor itu tidak dikutip pernyataannya. Saya yakin Bu Rektor tidak jadi saksi dalam perkara ini. Justru yang menjadi saksi itu adalah Wakil Rektor. Ya, Wakil Rektor yang pernyataannya dikutip dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan pendidikan program S1 sampai daftar sampai selesai. Di mana pokok perkara terkait dengan ijazah ini? Nah, oleh karena itu ijazah ini tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk dibuktikan di dalam persidangan. Jadi mohon maaf Pak Binsar. Bisa dibuat eksepsi itu kalau nggak dikutip ya, memang pendapatnya Ibu Rektor? Iya, tidak ada Pak. Saya sudah baca. Ya, sudah dibuat eksepsi belum? Ya. Nanti Pak Al-Katir yang akan buat eksepsi. Ya, itu tugas penasihat hukum membuat eksepsi keberatan. Masukan tuh dari Pak Hakim tuh. Buat Jadi kalau tadi misalnya saya dari katakan keterangan bukan soal pasti ya. Pada umumnya jaksa itu menuntut terbukti bersalah. Karena dialah yang menuntut. Jadi kalau keterangan dari Pak Binsar berbeda penasihat hukum. Berarti tidak absolut ya, tidak absolut bahwa perkara-perkara pidana yang pencemaran nama baik itu juga banyak yang dibebaskan juga. Sekarang challenge kalau soal dibebaskan oleh hakim banyak. Ya, betul Pak. Ya, walaupun misalnya dituntut oleh jaksa sekian tahun, tapi kalau memang hakim menilai dari kedua pihak atau alat-alat bukti dan semua yang terungkap di persidangan lah fakta, itu bisa saja dibebaskan. Ya, oke, baik. Percobaan ya. Jadi coba sebentar Bang Andi. Jadi kalau menurut Anda sendiri melihat tidak bahwa 2 terdakwa ini ada peluang akan dibebaskan kalau mendengar pernyataan tadi dari Pak Binsar dan juga Bang Sengaji? Oh, ke sini bukan? Sini dulu ya gantian. Kalau keyakinan saya dengan barang bukti yang begitu banyak, kan cuma hanya 2 barang bukti. Ya, saya malah tertarik apa yang dikatakan bahwa Ibu Ova Amelia itu tidak pernah mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli secara langsung. Itu kurang update. Kurang update karena itu ada di video monolog beliau, itu mengatakan asli. Yang terakhir video beliau, ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jelas untuk itu. Apakah beliau nanti akan dipanggil sebagai saksi? Saya katakan beliau akan dipanggil sebagai saksi. Saudara Rismon juga mengatakan salah penelitian itu dan ijazah asli daripada Pak Jokowi kan. Itu harus saksi kunci nanti itu. Rismon. Baik, saksi kunci. Saya akan tahu. Gimana nih? Coba Pak. Tambah lagi nanti mau profirman. Ke sini ke sana. Sahabat. Ya. Jadi liar dong gini kalau gini. Boleh terarah. Enggak. Silakan. Sebentar.
saya sampai detik ini tidak pernah melihat UGM itu menunjukkan ijazah walaupun fotokopinya. Hanya menyatakan aja. Narasi itu untuk padahal ini pembuktian mata bukan pembuktian telinga. Ya kan? Satu. Ya. Kedua lagi, yang saya katakan, saya menangani kasus yang berhubungan dengan Jokowi itu 2 kali. Yang dulu ada satu perempuan yang mengatakan penggal Jokowi. Bayangkan, bukan ijazah loh, penggal Jokowi. Apa yang terjadi, Prof? Bebas murni. Bebas murni. Oke, masih ada peluang bebas. Bebas murni. Masih, dan untuk kedua, baik Dr. Tifa Nggak, maupun artinya Roy Suryo, lebih serius daripada ijazah. Kebetulan tim kami yang pegang bebas murni. Bahkan kami mau melaporkan, yang melaporkan sudah keduluan ditangkap polisi. Saya nggak sebut nama orang itu. Ya kan? Satu. Kedua, yang namanya itu bukan cuma barang bukti. Bukan cuma saksi. Anggap 2 alat bukti masuk. Tapi unsur deliknya kena apa enggak? Ya. Jadi, kalau yang ini unsur deliknya ya saya unsur deliknya 310 yang dengan 433 dan sebagainya itu memang ada pencemaran nama baik. Tapi ayat 3-nya mengatakan jika demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Yes. Ya. Lah sebentar, saya belum selesai. Silakan. Dan kepentingannya Lihat Tifa sama surat Roy dakwaan jaksa, apakah dibawa di bawah. pasal 3-nya? Tidak. Bagaimana? Apakah ayat 3-nya dibuat? Ayat 3-nya. Enggak, di dalam surat dakwaan jaksa itu dilihat dulu. Itu kan 310 dan 433 itu kan ada. Dan ayatnya nggak perlu dibicarakan, sudah ayatnya 3 itu ada. Yaitu demi kepentingan umum. Sekarang saya tanya pada Prof, apa sih kepentingan pribadi mereka? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Itu yang diuji itu ijazah publik, Prof. Yang ijazah publik karena ijazah ini adalah digunakan untuk menjadi pejabat publik. Itu dilindungi baik oleh Undang-Undang Dasar maupun KIP, Undang-Undang KIP. Jangankan, sebentar belum Oh, selesai. siap, Bos. Ya kan? Biasa kayak gitu. Iya. harus Menikung dalam langsung perempatan gitu. Kalian lagi. Saya tidak menyampaikan kebenaran. Ini biasa. Siap. Iyalah. Satu. Ya kan? Nah, ijazah ini sudah diuji di KIP. Bahkan putusan itu, putusan yang saya lihat, yang bona tua karena saya lawyernya, Bro. Itu ada salah satu pada waktu ada sidak apa namanya? Pemeriksaan lapangan, hakim ini komisioner bukan Komisioner hakim. KIP. Itu pergi ke apa namanya? KPU. Ya ke KPU RI. Itu ijazah Jokowi yang legalisir loh itu. Itu 2014 sampai katanya tidak ditemukan. Itu ada di putusan. Tidak ditemukan. Yang adanya 2019 sampai 2024. Itu dalam putusan. Saya ada putusannya. 2024 sih. Begitu pulang orang-orang ini besok pagi disuratin. Ini mesti di-challenge dulu ini. Kok 2024? 2014. Yang Anda katakan tadi 2014 nggak ditemukan. Kalau 2024 ya jelas nggak ditemukan. Itu bukan substansi. 2014, Itu bukan substansi. 2019 itu sudah ada di KPU. Itu enggak terlalu penting Ini Bu saya Hadi. Soal ya nggak masalah pertanyaan ini juga harus Ini dijelaskan. adalah yang sering membantah yang bukan substansi. Loh, Jadi ya. bukan Anda juga tidak bicara substansi lanjut. kalau misalnya itu. Itu tahun Tidak substansi. 2014, Bicara 2019. Oke, lanjut. Maka sampai Itu lah. menjelaskan untuk lebih 2019 jelas. sampai 2024. Itu ijazah itu dikatakan tidak ada. Besoknya disuratin. Ternyata sudah ditemukan besoknya. Yang menyurati. Benar. KPU ada di putusan itu. Artinya ada. Artinya ada. Artinya kenapa dikatakan tidak Artinya ada. Karena Sebelumnya tidak ditemukan. ya, 2 Oleh hari kemudian setelah komisioner itu dikatakan sudah ada. KPU. Ada. Ya. Kan nggak mungkin komisioner itu kembali lagi kan? Nah, banyak yang menduga bahwa itu tidak ada stempel basah. Tapi Pak Alkas Takut ini diraba. sedikit. Yang Itu. 2005 dan 2010 memang benar-benar hilang loh. Itu lain cerita. Di Solo. Itu banyak lah. Itu hilang beneran. Lah, pasal-pasal ini yang dikatakan 310 itu, yang ayat 3 yang menyatakan demi kepentingan umum karena ini ijazah publik. Oke. Yang mana kalau di ijazah publik itu Kasih dong. Nggak bakal berhenti. saya belum Coba selesai. sebentar. Sebelum Bang Firman menjawab. Karena supaya ijazah clear. publik. Sebelum, oke. Dikit lagi. Maka Pak Alkatiri. ya kan semua orang diperbolehkan undang-undang itu bahkan men-share dan sebagainya. Oke, baik. Ya. Ya kan? Baik,
sebelum Bang Firman jawab, coba saya ke Bang Ray dulu, karena dari tadi Ayo, belum Bang Ray. kita dengarkan dulu Yes, Bang. suaranya. Ini yang terkait. Saya apa kira-kira? Nah, kira-kira Ya, jadi lanjutkan sebenarnya yang apa omongan yang saya. dilakukan? Ini kan sudah cukup lama ya, Bang. KPU. Tahun lebih. KPU. Jadi bagaimana kita membuat bahwa masalah ijazah ini tidak lagi seperti bola liar, Jadi nggak nggak simpang siur lagi. Loh, jangan-jangan ada yang menginginkan ini terus menjadi bola liar loh. Oh gitu. Iya. Oh siapa tuh? Ya, coba Anda baca ya. Ah. Polisi menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka lalu ditahan dengan cara yang sangat kontroversial. Ya. Tiba ketika kasusnya itu diberikan kepada kejaksaan, lalu kejaksaan membebaskan begitu saja. Bukan Tidak membebaskan, tidak ditahan. Tidak menahannya ya. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Ya. kan? Itu jadi pertanyaan dong. Kenapa polisi Bukan penangguhan menahannya, ya, bukan kan? penangguhan, Tapi tidak ditahan. di kejaksaan lalu kemudian ditangguhkan Tidak, lah. Ya, Atau tidak ditahan. ditangguhkan. Tidak ada penangguhan. Tidak ditahan ya. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Istilahnya Tidak ditahan, ya. tidak ditahan. Iya. Itu satu. Ah. Tiba beberapa waktu setelahnya itu, ya kan, khususnya di hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo mengatakan jangan jadikan hukum sebagai alat balas dendam. Nah, itu. Jadi Anda melihat yang sekarang terjadi? Tadi kan pertanyaannya, ini memang sengaja diulur. Kenapa ini lama-lama? Jangan zigzag dong. Saya menjawab, jangan-jangan ada yang menginginkan ini jadi lama-lama. Pertanyaannya adalah siapa yang membuatnya lama? Kalau kita lihat Siapa yang bikin? penjelasannya dari pendukungnya Pak Jokowi, mereka sudah mengatakan 2 orang besar di belakang ini. Dulu sebelumnya mereka menyebut dengan asosiasi biru. Lalu dibantah ya kan oleh yang merasa dirinya terasosiasi dengan biru itu. Kemarin setelah keduanya tidak ditahan oleh kejaksaan, lalu muncul juga pernyataan ada orang besar di belakang mereka. Apakah ada orang besar di Republik ini? Ada. Siapa yang paling besar di Republik ini? Namanya Pak Prabowo, Presiden RI. Apa benar Pak Prabowo kira-kira di belakangnya? Walau alam bisawab. Tapi pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa polisi jangan menjadikan hukum sebagai alat balas dendam. Itu penting disimak karena kita merasa bahwa di eranya Pak Jokowi dulu, khususnya periode kedua, era Pak Jokowi, hukum memang menjadi satu instrumen untuk menaklukkan lawan politik. Oke, itu nanti dijawab sama Bang Andi, jangan kena Mas Soda, tetap di bola liar.